para sahabat sekalian, hari ini kita berkesempatan untuk bermenung lagi. Dan permenungan kita hari ini didasarkan pada teks kitab suci untuk hari biasa, Senin Prapaskah kelima. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Baiklah, kita mendengarkan lebih duluan bacaan Injil yang akan merupakan inti permenungan kita hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh suatu untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara sekalian yang terkasih, kisah bacaan pertama dari kitab Daniel sebenarnya mau memberikan gambaran kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita tentang belas kasih Allah berhadapan dengan tindak kejahatan manusia. Kita cermati dengan baik bacaan pertama itu. Kedua orang tua yang dipilih menjadi hakim itu tidak bertindak sebagai hakim yang benar. Justru memanipulasi keadaan, dan Susana justru menjadi korban. Dan dengan peristiwa itu mereka justru menuduh Susana sebagai pelaku kejahatan. Terhadap mereka berdua, Daniel tampil untuk menunjukkan model pengadilan Allah yang penuh belas kasihan. Daniel seorang muda yang tampil dari antara semua orang pada zaman itu
ketika tidak ada lagi orang yang berani tampil untuk membela perempuan yang dituduh ini. Daniel seorang muda, dua orang tua-tua itu diangkat menjadi hakim. Justru kisah ini mau mengungkapkan betapa Allah mau berpihak kepada mereka yang tertindas, mereka yang dianiaya, dan dengan penuh belas kasihan Allah mau menolong manusia. Karena itu Daniel tampil untuk menunjukkan dan membuka dengan benar tabir rahasia cinta Tuhan kepada manusia. Kita tahu dengan baik Daniel akhirnya memisahkan mereka berdua, orang tua-tua itu, dan mengadakan pengadilan dan penyelidikan. Ternyata Daniel benar. Karena itu kedua orang itu patut dihukum. Para saudara sekalian yang terkasih, Injil akhirnya membuka tabir rahasia belas kasihan Allah itu kepada kita untuk kita lihat dengan jelas. Tuhan berpihak kepada mereka yang ditindas. Kisah Injil juga tidak berbeda jauh dengan kisah bacaan pertama. Seorang wanita kedapatan berbuat zina. Dan menurut tradisi Yahudi, hukum Taurat, wanita ini harus dilempari dengan batu. Ini tindakan anarkis, hukum anarkis, tindakan kejahatan. Karena itu Yesus membalik tindakan kejahatan ini dengan tindakan yang penuh belas kasihan. Yesus tahu dengan tepat dan benar bahwa wanita itu berdosa. Apakah memang demikian dia berdosa? Kisah Injil tidak mengatakan, tetapi orang-orang yang dalam kisah Injil itu mengatakan seperti itu. Kita patut percaya saja. Tetapi kisah Injil ini mau memberikan kepada kita pelajaran bahwa seberdosanya manusia sekalipun Allah memiliki belas kasihan, dan dengan cara yang amat baik Dia membela mereka yang tertindas. Perempuan, hai perempuan, di manakah mereka? Aku tidak tahu. Dan karena itu Yesus memberikan jawaban kepada dia penuh belas kasihan dan cinta. Aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Belas kasihan dan pengampunan dari Allah disertai dengan tuntutan supaya tidak berbuat dosa lagi. Belas kasihan dan cinta Allah bukan belas kasihan yang menuntun orang kepada kebinasaan, tetapi belas kasihan dan cinta Allah adalah belas kasihan dan cinta yang menuntun orang supaya hidup dengan baik dan bertobat. Dengan demikian mereka memperoleh keselamatan. Amin.